buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bukan dagar, dengan dokter siapa dulu ya? yang gede. Iya, dokter itu ketua IBI siapa ya Bu? Bukan itu Supriyo. Ambilnya dari Jakarta. Jadi Tahu lah, pusing. 2015 ya? Iya, tapi kan saya 2014 kan saya Jakarta SBI. Kalau itu bodoh aja setelah setahun. Tergantung pemerintah yang baru, tergantung Pak Jokowi. Jadi kan dia mesti dia tak. Ya, Dia mesti ya politik yang sudah diketok. iya. Tanah kerja aja ya Pak. Ya ya, kerjaan yang malah yang bisa kerjakan. Dan ramai-ramai politik kan. Bang Bambang tahu nggak? Saya lewat ke rumahnya, terus bentar Bu tunggu. Tahu dia pada Siap Pak, Pak Kabar Pak Bagus. Maaf melalui lebih praktis gitu. Ini dari Telesari, dari Selakan Bapak siapa? Tanyain, nggak apa-apa, bebas ibu sini loh. Namanya Pak. Saya jadi takut. Ya, itu banyak kok. Banyak. Enggak, soalnya saya udah pernah diajak makan sama Pak Wadu waktu kesini. Ya. Waktu itu Madu Peron. Pak Gub keluar loh Bu. Iya, Heeh. pergi ke enggak sih, cuma kalau kebetulan saya mau. Iya, Pak Gub kalau udah pagi datang sebentar terus nggak balik-balik tuh. Ya dewan. Saya nggak ganggu nih kali Pak sebentar tentang apa. Kami Pak Bambang nih udah kenal. Puskesmas. Kenal waktu wali kota Jakarta Iya. Utara. Beberapa kali ya Pak ya kita ya. Terus kemarin acara Dharma Wanita sama Ibu. Nama Pak yang Jadi TV. penasihat ibu-ibu ya kan Pak? Nah, apa yang bisa kita kerjain? Enggak gini Pak Bagus, saya pas sekarang baju saya ini MDGs. MDGs. Ya, MDGs kami itu setiap tahun membuat award dengan maksud. Sebenarnya award sih mungkin nilainya enggak ini, tapi MDGs ini kan sebenarnya kalau saya selalu nganggap bagaimana kita mengangkat manusianya Pak, ya artinya humanity ini. Jadi kemiskinan itu memang betul, tapi artinya intinya lagi harkat martabat manusia. Nah, saya mencoba mendorong secara nasional apa sih yang sudah pernah dikerjakan oleh kita semua. Baik nanti award itu baik untuk Pemda, baik untuk LSM, kepemudaan, kemudian media Pak, dan private sector. Jadi kita coba. Nah intinya daya ungkitnya yang kalau saya yang melihat, akhirnya kita melihat perempuan dengan nutrisi sebenarnya. Jadi nutrisi, kemudian ya pendidikan tentu masuk, kemudian air dan sanitasi, dan HIV dan penyakit menular itu yang kita buat kategori. Jadi kami secara online biasanya dari daerah masuk, kemudian nanti ya tentu kita ada juri-jurinya, kita pilih dari kemudian Pak Dino Laksono, kemudian Pak Fasli Jala, Ibu Sudarti dari TPS kita pakai, dan ada beberapa gantian sih Pak, dulu pernah Ibu Erna Witular, Ibu Nafsya Allah juga pernah. Nah, saya mau minta tolong dari DKI, dulu saya langsung ke Pak Fajar untuk karena acaranya tahun ini di Jakarta, apakah boleh nggak iklan layanan masyarakat itu kami gunakan untuk mengatakan ada MDGs
award ini atau MDG saya nggak awardnya saya nggak Itu pakai. langsung ke pajak ya Pak ya? Enggak dong. di disbanded. Tapi nanti bisa. Itu mau billboard atau mau LED sekarang? Setahu spanduk. Nah, dulu yang di depan itu Mayo itu loh, begitu ada jembatan itu satu kami dapat Oh dikasih. itu spanduk aja? Iya, berupa apa itu namanya? Billboard. Di Yang- JPO. Billboard berarti. Iya. Yang pajak. Iya, Billboard juga. Yang produksi siapa ini biasanya? Nah, saya kebetulan punya teman dekat itu nuker itu. Oh tahu yang iklan itu. Iya, memang. Dulu punya dia kan? Emang Jembatan itu punya dia dulu. Iya betul sih, bukan ya, dia sebagai ininya kan apa sih? Kayaknya dulu dia yang bangun JPO itu kan, makanya bisa pasang di situ. Iya, bukan Pak. Itu kami izin sama Pak Fajar, jadi maksudnya gratisnya nggak bayarnya itu. Terus yang Bu Nuke juga nyumbang bikinin Bikinin. karena saya berteman juga dan dia. Oh tinggal bikin surat, ibu tinggal panitia bikin surat kepada dinas Disbanded. pajak, tembuskan kepada kami untuk minta pasangnya, nanti bahannya disuplai dari ibu. Bahannya Nah itu supply kan dari jadikan mau berapa lokasi, begitu biasa ada yang kosong dia kasih. Iya, iya. Kan nggak lama kan itu berapa bulan? Enggak lama, Pak. 15 Maret kita sudah malam final. Wah bisa nempel. Sekarang sih sedang Merry Christmas ya, Bu. Di depan situ tulisannya Merry Christmas. Udah lama banget, Pak. Nah, karena itu memang status itu kan memang Statusnya belum baru, dilelang. ya. Itu bukan sebuah itu kan bisa pasangin tuh. Bisa Pak, bisa Pak. Tapi saya izin dulu sama DKI. Iya, sampai bikin surat, Gitu. sebenarnya bikin surat itu bisa langsung dipasang aja. Yang kosong itu. Sekarang itu punya kita belum dilelang. Nah, itu Bu Nuke yang dulu beliau yang bangun. Udah selesai, beliau pengen minta sambung, kita nggak bisa kasih, karena peraturan nggak bisa. Dan beberapa kali itu Bu Nuke datang, dia minta supaya dikasih hak dia kembali. Itu memang punya lokasi beliau itu dulu. Yang tempat itu ya? Iya, bukan sekarang kan memang masalahnya kita minta tender ulang. Kita perpanjang, masalahnya nggak bisa perpanjang. Bikin surat langsung ke dinas pajak, bisa tempelin itu sebetulnya. Kalau untuk iklan-iklan gitu nggak bakalan dibuka kok. Jadi ada tulis merek apa gitu ya. Kalau untuk sosial itu nggak masalah. Tapi nggak ada sponsornya gitu. Enggak ada, saya nggak pakai Kalau sponsor. sosial itu pasti. Enggak ada sponsor. Karena itu kami mau minta izin ke sini gitu. Nanti ke siapanya Pak Iwan. Nah, Dinas. Iwan gitu. Kalau dinas perpajakan. Dinas Pak Pajak. Bambang terbantu dong. Nanti saya minta. Ya, Takutnya Pak, lama Pak, terus. Nanti saya bicara sama Bu Nuke juga nanti. Ya. Oh benar, itu tempatnya Bu Nuke, tapi kan di tempat lain juga bisa dong Pak. Bisa. Tempat lain kalau ke Pak Iwan bisa tempat lain. Nah itu nggak produksinya berapa banyak. Bukan cuma satu titik, mau berapa titik. Teleponnya itu 0812. Ini kena ada acara di Jakarta, jadi saya ininya kelihatan gitu Pak. Tanggal berapa? Kami sih harapkan 15 Maret. Iya, ini tergantung Presiden juga. Ini saya mau bawa ke istana pemenangnya. Kemudian, nah ini dia, habis itu kita ada acara 1 hari untuk sosial media. Dan Pak, nanti tidak SMS. Kasih telepon ibu juga, siapa yang bisa kasih untuk kasih ke Pak Iwan? Nomor siapa? Nomor saya langsung tadi atau nomor Saya Berapa? 081 juga. tapi waktu itu MDG ya betul ya. Ini kita bikinnya di Bali, tapi di Jakarta juga saya tetap pasang. Ya. Supaya gitu. Jadi Tapi berapa titik paling bisa? kalau bisa atau enggak? Enggak minta Yang strategis. yang strategis mah
ngingetin aja Pak, daripada ribut aja nyapres kan Pak, dengan itu Pak. Iya pusing lihatnya, kerja tetap kerja aja Pak. Iya, sebentar lagi udah lewat, udah Maret. Iya makanya. Saya nggak mau pusing, ini aja urusnya banyak. Banyak banget. Kembalinya saya udah pikir gini, undang-undang seremoni saya nggak mau datang lagi lah. Nggak mau marah, nggak mau pilih, terserah. Jadi bagi kita nggak kerja, kalau juga saya hitung ini memang satu dilematis mana telur mana ayam ya. Orang mau undang kita, nyambut kita terus, sebetulnya karena kinerja kita baik, jadi orang suka. Yang kira-kira gitu kan. Tapi kalau kita terus datang, kinerja kita merosot, dia nggak suka juga kok. Jadi lebih baik nggak usah ladenin, dia mau marah, ini kinerja kita beres. Itu cuma butuh 50% plus 1. Istilah saya Pak, ini acara sosialnya di sini kebanyakan. Bukan banyak lagi. Betul, jadi nggak efektif waktu gitu. Kayak kemarin saya baru pergi Sabtu sore pulang. Taunya di rumah besok ada kawinan. Saya suka mingser juga. Taunya dia nelpon sendiri. Kan nggak enak itunya. Akhirnya ya bapak jadi terperbuan suruh dandan aja, habis itu udah berapa jam kan capek. Ya padahal cuma salam balik. Istilah saya absen kan. Antri. Mas kamu sudah mau pakai jas aja, saya batik kan praktis. Pakai jas aduh. Kemarin terlalu banyak baju yang dipakai. Kalau jas kan otomatis. Bukan betul sih. Kemarin juga suami saya nggak pernah lagi pemulung, nggak pernah lalu batik. Terus orang-orang setiap dia karena dia masih pakai jas, loh Pak Ini Salim pakai jas. Ngapain dia mesti pakai jas? Saya setuju batik. Itu kan yang pertama pakaian kita. Kedua kalau mau rapi dikit nanti bikin kayak apa? Yang baju juta gitu tuh yang jadi pakai kain tenun gitu. Boleh juga ya, jadi lebih kelihatan kepala kampung batik. Ini ngapain kita mesti pakai jas? Jadi kita terima orang dari luar negeri semua. Yang kemarin lucu kan? Saya pun geli ketawa sama. Dari Menlu Singapura. Suruh ini perintah dari Menlu kita nih, kau terima semuanya mesti pakai jas rapi, pakai jas. Rombongan yang datang itu semua dari Menlunya mereka, dia pakai batik menyesuaikan. Kan malu-maluin kan? Dia pikir mau menghargai kita pakai batik, kita pikir mau gaya pakai jas. Bikin ongkos memang harus diakui, jujur aja batik ini boros. Borosnya kenapa Bu? Kita pakai itu terus orang protes juga. Kosnya mahal. Kalau jas modalnya itu cuma baju putih sama jasnya sama. Terus dasi aja, terus saya ke Jepang kerja kan. Itu betul-betul satu tas komputer sama isinya cuma baju dalam dia, baju kaos dalam. Nggak ada bawa yang lain. Jadi sikat gigi segala macam itu pakai yang di hotel, pakai hotel. Ini baju, kalau baju putih agak lecet dikit, dia segala dia gosok sendiri aja di hotel. Dia cuma bawa kaos dalam. Betul-betul dia kaos dalam aja dia bawa. Praktis. Oh betul di Jepang. Praktis sudah. Satu tas. Kalau pergi untuk traveling 2 hari gitu, satu tas aja. Ya terus. Gak ada bawa yang lain, Pak. Tidur pakai yang kimono yang di hotel. Betul. Betul itu praktis sekali. Coba itu aja. Baju dalam aja. Dan mereka kan mainnya kereta. Kereta itu juga masih ada yang belum eskalator dari tangga. Jadi saya sekali datang, saya udah mikir nih Mbak, kita dari itu pasti naik kereta dijemput sama guru, sama prof. Saya guru saya. Saya udah kecilin koper saya. Apa boleh buat, dia tentu juga mesti nolongin kan, nggak bawain setengah mati loh itu naik tangga segala. Ada koper saya udah kecil ya, udah saya kecilin. Kita kalau keluar negeri kan pasti bawa koper gede, habis Semua dibawa. kita kan selalu khawatir tadi kalau butuh apa gitu kan. Berarti orang asing kan butuhnya beli aja. Kadang-kadang dia bawa dalam semua yang kertas itu loh Pak. Iya cuma kaos dalam aja yang penting. Karena bau kan kalau dia modelnya kaos dalam. Jadi praktis sekali.
Iya mas, yang kita yang nggak. Kita ini, gue kemarin lucu loh, kita pakai jas semua. Kita udah pakai batik semua. Padahal saya udah bilang, ngapain sih pakai jas, pakai batik aja. Mengapa? Ada suratnya, Pak. Benar. Mereka lebih sederhana ya Pak. Saya kemarin nggak kaget. Siapa yang ngeliat jasnya warna apa? Jas itu, kalau mau kita pikir-pikir logika, siapa sih mau liatin kamu? Setuju. Siapa yang merhatiin kita? Siapa sih yang liatin kamu pakai? Justru pakai apa? Lihat gitu kan? Batik malah lebih repot tuh. Batik tuh ketahuan pakai yang sama. Dan batik itu mahal loh Pak, kadang-kadang. Iya, batik mahal. Mahal loh, jangan bilang murah. Batik lebih mahal. Ya kalau yang Jas lebih murah. Ini batik karton yang tulis lebih mahal. Saya bikin jas di bawah 2 juta. batik tulis kan Di atas toko. saya nggak tega loh dipotong gitu kan, itu kan buatan tangan. Iya. Makanya saya kadang-kadang yang cap aja Pak. Yang cat lebih praktis yang karton. Daripada ini. Sian kan. Tapi kadang-kadang kalau nggak mau beli, kasihan juga yang ini kan yang beli. Paling enak merek Casio lah. Tapi benar Pak, kadang ada budaya yang beda. Kenapa kita juga nggak bisa ubah? Kemarin saya ada pertemuan di sebelah di luar Pak, di London. Sebelah saya nggak tahu siapa yang dulu kaki kan, tapi saya balik namanya gitu. Ternyata dia menlunya Norwegia. Terus pulang. Udah oke nih, nanti dihubungin Bu Bayu teknisnya. Dia Pak Iwan udah oke. cuma jalan begitu aja. Banyak. Udah oke. Nggak ada ajudan, nggak ada apa. Terus dia mau langsung pulang kan dari London, dia mau terbang. Oke, saya udah mesti pulang. Saya lihat dia cuma dia koper kecil dia jalan sendirian. Menlu Norway loh. Saya pikir dia siapa, sebelah saya juga namanya saya Tapi memang mereka memang lebih ini sih ya, kayak tugas-tugas dan macam-macam. Dia naik sepeda Pak perempuan. Di Jakarta loh, dari kampung-kampung dia naik sepeda. Ya. Tapi temannya memadai sih Pak, naik sepedanya kayak di belakang. Udara juga ada jalannya juga. Udaranya, terus ada jalan sepedanya. Di sini sepeda entah berapa itu. Ya. Banyak lupa yang sepeda juga banyak yang kecelakaan. Pak, satu lagi nih Pak Wali, jadi Iklan udah oke nih. Iya. udah oke dan lagi. Kedua permintaan kita karena MDGs Award ini nanti kami bawa ke Presiden. Tapi sesudah itu kami akan bikin sosial media. Saya memanfaatkan memang terus terang dengan nanti anak-anaknya. Sebenarnya ini agak banyak anak muda. Untuk dengan nanti komunikasinya dengan Twitter, dengan segala macam supaya apa yang dibicarakan itu dengan cepat berkembang. Nah, pembicara-pembicara ini kami meminta yang bagus sih Pak. Ya, pokoknya membuat memotivasi kita semua ini untuk ke arah yang bagus. Salah satunya ya Pak Basuki, Pak Wagub, kita minta boleh ya Pak bicara sebentar kok di Jakarta Theater. Hari apa tuh? Terus saya Main stres tuh bicara-bicara. bicarain Seru Pak, anak muda semua. Detail hari dan tanggalnya ada di situ. 15 Maret ya? Iya. Malam ini. Sore jam 5:15 kami 15 Maret itu hari apa ya? hari Sabtu. Sabtu lagi. Kok sudah pensiun? Satunya supaya menjaring anak muda. Malamnya baru saat malam penganugerahan award-nya ke malam harinya. Bahasa Inggris lagi? Enggak. Orang Indonesia semua kan? Ada kami juga approach tamu dari luar sih, dari Stanford University sama dari Ya, BBC. BBC. Itu saja. Kita mulai dari jam 10.
itu live tweet Pak rencananya. Karena kita ikut kayak forum pemuda yang di UN ya Bu ya. Iya. Dia nge-tweet juga tanya. Iya. Statementnya Bapak dapat kata-kata tweet ini. Iya. Sebenarnya nggak panjang sih bicaranya. Tidak panjang Pak di situ nanti yang pamungkas Pak. Talk show aja kan? Iya. Learning from the pro kita bilangnya. Oh, Pak Kuntoro. Iya. Masalah nge-tweet ke saya nggak pegang Twitternya lagi. Handphone enggak. Kitanya sih yang Iya, kan nanti pesertanya akan live tweet apa yang dibicarakan, didiskusikan sama mungkin timnya Bapak nanti kalau memang mau juga nge-tweet apa-apa. Setengah jam aja kalau gitu banyak. Ngomong apa gitu banyak? Kita duduk aja kan? Talk show ke speaker. Iya, nggak speaker atau talk show saja Pak. Duduk aja tanya itu kan? Iya. Tag apa sih saya dengan Mana cukup waktunya cuma 30 menit orang gitu banyak. Enggak terlalu panjang Pak, karena kan memang Mana ya dikit hanya tuh store muka aja lah. Enggak tahu. gitu Pak. apa ya misalnya contoh-contoh. Ini tanya aja kalau talk show mah gampang. Jadi duduk aja dia tanya ngomong tanya jawab kan. Iya betul. Ya, emang kalau mesti ngomong. Anak-anak itu berani. Ya kayak Anak-anak akan nanyanya. ya kayak semalam bilangin talk show terus speaker. Lah kan talk show. Kalau talk show duduk santai-santai ya tanya aja apa gitu kan. Betul sih Pak. Jadi Kalau talk show kan lebih santai, tapi tanya praktis kan. Buat tanya matematika stres saya. Nggak lulus. Fisika, pusing gitu. enggak sebenarnya si talk show Pak dia kayak bukan misalnya ini siapa Gatot ini dulu ikut Indonesia Mengajar Pak dengan Pak Anies. Pernah di daerah. Nah waktu yang saya di Bali itu kami juga buat untuk kesehatan. Jadi waktu itu Ica. Nah Ica menceritakan apa yang dia hadapi di daerah itu, terus ini kan oleh Pak Anies Baswedan, Pak Emil waktu itu, Pak Gita Wirjawan gitu. Nah mulai dari situ jadi itu. Langsung lempar gitu kan. Dan yang dengar juga terus nangkep gitu anak mudanya nanti mau kasih komen apa dan sebagainya. Itu di tweet langsung. Ya. Itu saya Bisa Pak. bisa lah Pak. Nggak ditanya banjir kok Pak. Banjir juga nggak apa-apa. Kalau sampai 2 tahun itu masih senang, masih bisa cari kambing hitam. Iya. Kalau kayak banjir itu saya rasa kalau saya Pak, semua masyarakat harus ikut. Mesti artinya mereka harus juga menjaga sampahnya sendiri, menjaga salurannya juga Pak. Enggak masalah, kita nggak ada penegakan hukum. Dia ngomong sama Singapura kenapa? Bukan soal negaranya. Kita semua tahu kurang hakim kan kita. Pimpinnya mesti hakim. Jadi kita peraturan itu bisa dirubah. Cuma kita aja cari alasan sebetulnya. Jadi kalau kita nangkap orang nyebrang sembarangan, buang sampah sembarangan, kita nggak bisa tahan dia karena kan tindak pidana ringan. Terus dendanya berapa? Ada denda maksimum. Yang unsur denda itu harus ada hakim sidang di tempat. Seminggu sekali. Mana bisa cari hakim tiap hari tungguin? Capek. Seminggu sekali nggak masalah. Nah kalau di luar negeri, Kanada, mau di Amerika, mau Singapura, denda misalnya $500, langsung ketangkap, langsung kasih denda $500. Lalu hakim fungsinya apa? Kalau kamu keberatan atas denda $500, baru ada gugat di pengadilan. Dan biasanya begitu terbukti double. Sehingga orang yang merasa salah itu tidak pernah membawa ini ke pengadilan. Baru hakim itu sekarang hakim aja untuk ngutang sidang aja udah berapa puluh ribu kasus kok. Yang di MA segala macam. Ngapain sih lu masih ngurusin gituan? Nah ya kan pikir apa? Ya udah bikin kita nggak mau panggil dia, kita suruh dia denda 500.000 maksimum, dia denda 80.000, 20.000. Biar kalian nggak mau panggil dia lagi. Nggak mau panggil dia lagi, kan lucu kalau nggak mau panggil Anda, nanti kasih wewenang seperti itu aja gitu loh. Nggak boleh.
Wah, ngeselin dia gitu. Bukan wilayah kita kan. Makanya ngesel-ngesel mau jadi presiden aja. Karena masalah mentok aja presiden. Iya, sekalian bisa nunjuk ini. Itu masalah. Ya, Emang lucu. Jakarta nggak ada wewenang ke hakim ya? Padahal kita Nggak sampai ke sana. kita nggak bisa. Nah, maksud saya bikin peraturannya di rumah aja kan daerah khusus ibu kota. Iya, makanya. Pada PKL cuma lihat motor sembarang motor itu juga bisa tangkap di sub. Kenapa? Mereka tahu macan ompong untuk tilang itu haknya polisi. Polisi nggak cukup anggotanya. Dan jailan. Jadi orang lewat semua dicuekin, dicekat-cekat aja. Oh motor juga cuekin aja. Olahan. Karena nggak bisa. Jadi orang kan kesel, pasar kan nggak tahu. Ini sub main kali ya. Di sub nggak bisa tindak. Dia kontraflow semua di sub nggak bisa. Motor doang keren, helm keren, baju keren. Nggak bisa. Sejak undang-undang lalu lintas diambil polisi. Yang ngototnya masuk penjara itu yang pengadaan SIM itu. Pak Joko apa itu yang buat seperti itu. Tapi satu lagi Pak, aturan mobil Pak, jumlah produk mobil sama motor nggak bisa ditahan. Kita tuh kita pengen bisa jadi progresif, kita nggak berhak melarang penjualan motor mobil. Nggak punya. Kalau mau tahan itu gampang. Jangan ada BBM subsidi untuk kendaraan bermotor pribadi. Iya, itu satu. Itu aja. Orang nggak boleh ngerem kan. Terus dikenain apa? Siapapun yang beli mobil dicek dia bayar pajak penghasilannya berapa. Itu semua presiden. DKI kan punya hak ya. Gak boleh bang. Masing-masing Dirjen pajak itu buat kita. Ya, maksudnya pajak yang Jakarta tuh nggak ada. Gak Pajak. boleh. Kita yang belum. Itu sentral. Iya, itu udah pusat. Jadi kalau dicek aja kan. Ahok beli mobil 100 juta. Itu dapat. Cash lagi. Artinya berarti sudah untung 100 juta nih. Rata-rata kan 28% ada 25, 30, anggap 28%. Berarti dia harus store 28 juta lah untung 100 juta. Gampang kan cara ngeliatnya kan? Kita mana ada. Ada beli apartemen 12 miliar nggak bayar pajak. Ada orang tinggal di Pantai Mutiara ini di mana kasih saya lihat ini. Setahun untungnya dia punya uang untung 147,5 miliar, hampir 150 miliar setahun uang. Kalau ada usaha, dia ada gaji. Terus, tahu dia store pajak berapa? Berapa coba tebak pajak penghasilan yang dia bayar? Kasih lihat itu. 6 juta. Enak banget. Ini fakta. Setahun 6 juta bayar. Enggak, saya udah ngeluh sama Pak Wagub. Udah pajak dokter progresif. Saya tahu belum PBB mau naik lagi. Progresif buat kita loh. Ya, saya tahu. Saya sama Pak siapa namanya? Yang Pak Fuad. Pak Fuad Rahmat. Pak Fuad gimana sih kita dokter kok diginiin? Bunila ngomong situ undang-undang katanya. Kesel. PBB juga sama Bu. Buat kita nggak mau naikin. Kalau kita tidak mau naikin, kita di audit kena. Karena 3 tahun terakhir PBB nggak pernah naik, kita masuk. Sedangkan fakta di lapangan naiknya dapat 5 kali properti. Harga properti naiknya dapat 5 kali. Ini kalau kita nggak mau naikkan, kita pun cuma naiknya nggak sampai 2 kali loh Bu. Ada 120, 140, maksimal 180. Dia 1,8 kali. Itu pun masih ada tergantung nilai rumah. Kita ada hitungannya kok. Dia ada nilai rumah, jadi Ibu merasa naik kok. Karena dijumlahin besar. Kalau yang penghasilan di bawah 2 miliar yang tahun lalu, malah diskon 0,4. Jadi banyak orang yang rumahnya di bawah 2 miliar, malah dia merasakan penurunan PBB. Nah yang repot yang di atas 10 miliar. Iya, gede banget. Nah yang udah gede-gede itu kena cas 1,5 kali. Nah itu yang terjadi di Jepang lebih gila. Orang yang penghasilan sampai di jadi itu prinsip keadilannya itu administrasi, makin kaya dicas lebih banyak, yang makin ini tidak ada. Itu yang akhirnya semua orang kota kan tinggalnya di apartemen. Jadi kita malah mau tinggal apartemen udah biasa halaman, yakin. Padahal kadang-kadang nggak pernah nikmatin juga saking sibuknya kan. Nah itu yang tahun tua katanya gini, teman saya dia beli apartemen aja. Kenapa? Suami istri mau jalan enak kunci aja. Kayak pembantu harian datang. Kunci aja.
Tapi sekarang kayak teman satu lagi tinggal di Kempinski ini, itu kan service apartemen. Iya. Walaupun nggak milik gitu ya, dulu yang beli berapa? 5 atau 7 M. Kayak hotel, kamu pusing, turun lobby, ada klub, tinggal mau pergi aja, mau pulang aja. Ada service gitu loh. Nah lama-lama orang akan mulai ke arah seperti itu. mulai sih. Praktis. Orang mulai berpikir yang praktis saja. Udah mulai sih. Mau terlalu pusing, mau tinggalin. Pusing juga kalau pikirin, mau tinggalin ini, ngurusin ini. Kalau masih di Wagub masih oke lah, banyak pegawai. Punya ya. Udah diri itu. Dia pulang kampungnya, pulang kampung juga repot, ya nggak? Terus pohon, terus apa juga repot. Rumah sakit juga nggak baik. Akhirnya mau di apartemen paling. Tapi ya udah mahal kan ya. Oh iya. Mahal. Tapi memang apartemen sekarang apa ya, kebutuhan orang meningkat sih ya. Yang mall apa, service charge-nya nggak tahan apa. Nah iya betul. Itu yang nggak enak. Itu nggak enak dan tiap kali bisa naik terus dan Iya. nggak bisa Kontrol. nggak kita sendiri bilang enggak, yang lain bilang iya. Itu aja kelemahan. Nah, apa yang enak udahlah, yang pensiun tinggal di Bogor, Nah, di saya kalau Sukabumi. mikir sih malah lebih Hujan terus. Ya, kalau keluar dia Anjing, baca buku. Masa jalan-jalan lagi. Mesti begitu, jalan-jalan ke taman doang kan. Ngapain mau jalan ke kota lagi? Itu aja, baca ada yang lain. Enggak, Kalau saya mau geser. jadi dua ya Pak ya. Satu izin itu tadi Udah. satu boleh ya Pak, itu nanti datang ya Pak. Iya. Mau dorong anak-anak muda daripada ngomong politik aja Pak. Itu juga politik ngomongnya. Gimana? Udah ngomong politik. Ya, sama politik. Bapak Wagub mau loncat ke seberang. Mau loncat, mau lewatin Monas. Taman Monas, pindah jalan Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Sudah di TV lah ketawa. Dia bukan ngomong gitu. Kalau dari bawah kan berenang lewat selat. Terima kasih Pak. Bu, Iya tadi makasih ya. tawarin makan nggak mau semua. Saya serius kok. Kalau itu makan Enggak, siap. Pak. Makasih Bapak-bapak. Ada Bapak. Aku pernah beliau ya. Salam.